Selamat pagi. Hari ini kita mau belajar tentang inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai KHT tinggi di dalam kawasan konservasi ya. Ini tampilan pertama untuk kita masuk di dalam e-reporting pelaporannya. Kemudian di dalam pelaporan KHT tinggi itu ada beberapa hal yang harus kita laporkan. Yang pertama adalah open area. Yang kedua adalah tipe ekosistem, yang ketiga adalah objek fenomena alam, dan yang keempat adalah jenis TSL ya, jenis CSL. Itu masuk di home dulu. Kemudian kita lihat ini tutupan lahan dan open area. Kalau kita klik di sini, nah di sini kita lihat bahwa kita bisa melihat apa-apa yang sudah dilaporkan di dalam tutupan lahan ini. Ada dua hal yang dilaporkan yaitu yang on dash dan verified ya, verified. Kalau ingin mendownload, bisa di-download di sini. Kemudian download all, ini kita akan mendownload semua data-data dari penutupan lahan yang ada di UPT kita ya, unit pelaksana teknis kita atau di Balai Besar KSDA NTT ya dalam hal ini. Kemudian di tipe ekosistem juga seperti itu. Di sini ada dua, yang on dash dan verified. Kemudian kita bisa download filenya di sini. Nah, file-file ini nanti yang akan kita verifikasi. Jadi pada prinsipnya file-file itu sudah disiapkan ya, tinggal kita melakukan verifikasi. Kemudian objek fenomena alam ini kita isikan, objek fenomena alam, peninggalan sejarah, religi, budaya, adat itu kita isikan atau kita kirimkan dalam bentuk poligon. Kemudian objek TSL itu kita kirimkan dalam bentuk apa ini? Titik ya, dalam bentuk titik ya. Ini satu contoh yang sudah kita laporkan adalah TSL Komodo di JAW Wuul ya. Cara pelaporannya mudah, tinggal diklik di sini. Kemudian kita coba cari filenya yang sudah dilakukan. Kemudian hmm, kita cari filenya di TSL. Kemudian yang perlu diketahui bahwa file itu harus dalam bentuk zip ya, dalam bentuk zip. Dalam bentuk zip, setelah masuk baru disubmit. Ingat jangan disubmit di sini, jangan diklik ya karena nanti akan menghilangkan semua data yang sudah kita kirimkan. Tapi ini tidak boleh diklik. Kemudian disubmit ya. Contoh satu, demikian juga dengan lainnya, misalkan objek fenomena alam, tipe ekosistem, dan tutupan lahan. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam eh, bagaimana cara pengerjaan di ArcGIS-nya ya, di ArcGIS-nya ya. Oke, baik sekarang kita akan eh, melakukan verifikasi pada tutupan lahan dan ekosistem ya. Kita buka dulu filenya, kemudian kita buka ya file yang sudah kita download tadi. Tipe ekosistem.
Oke, kemudian kita mau mendownload lagi yang tutupan lahan ya, tutupan lahan. Kemudian kita mau lihat di sini, kita cek di tabelnya. Ini ada semua tutupan lahan yang ada di Balai Besar KSDA NTT. Kemudian kita mau cari satu kawasan saja ya, satu kawasan saja. Misalnya apa? Tutupan lahan di Ciariung misalnya ya. Tutupan lahan di Ciariung ya. Kita mau sort dulu, ascending ya, diklik kanan kemudian ascending. Kita mau lihat cagar alam Riung ya, misalnya ya. Cagar alam Riung di mana itu? Nah, ini kita blok. Caranya kita klik yang bagian atas, kemudian yang bagian bawahnya juga kita tekan shift, kemudian kita klik. Nah, semuanya sudah terblok. Ketika semuanya sudah terblok seperti ini ditutup aja. Kemudian klik kanan, kemudian datanya kita ekspor, ekspor data. Nah, kita mau simpan di mana ya? Kita simpan di mana? Misalnya kita mau simpan di Ceariung misalnya ya. Kita lihat di Ceariung. Riung, kita taruh di tutupan lahan. Nah, kemudian kita ketik latihan ya, lat riung. Oke, kita save dulu. Kita save. Oke. Nah, ini adalah tutupan lahan di Ciarium ya. Seperti ini. Ini yang ini ditutup saja, saya kira, karena ini baru latihan. Mungkin kita bisa hilangkan saja, remove. Kemudian yang tipe ekosistem juga begitu ya. Klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian yang di NKWS ini klik kanan, sort ascending, kemudian kita lihat yang Ciariumnya di mana, kita klik di situ. Klik kanan, kemudian data, ekspor data, kita akan simpan di ekosistem ya. Kita tulis lat riung eco ya. Kemudian kita save. Kemudian kita
mau eh, salah satu apa nih yang tutupan lahan ini kita mau lihat ya, kita mau lihat di open atribut tabel. Nah, ini ada bagian yang kosong ini akan harus diisi verifikasi on desk, open area on desk, verifikasi PL, keterangan, lalu verifikasi open area ya. Verifikasi itu artinya dicek ke lapangannya, dicek ke lapangannya. Ya, kita di sini tuplahnya itu mau di verifikasi on desk ya. Ini di ascending dulu. Nah, coba kita lihat di sini, misalkan bangunan permukiman ya, kita klik dulu. Setelah diklik, kemudian kita periksa tempatnya di sini ya. Ini bisa diceknya langsung melalui Google Earth juga bisa kalau on desk ya. Google Earth juga bisa. Ini bisa. Nah, ini kemudian kita mau eh, rubah-rubah dulu ya. Ini warnanya, misalnya pemukiman merah, misalnya. Kemudian perairan ini misalnya warna biru ya. Padang rumput ini misalnya kuning. Kemudian tanam hutan apa ini? Hutan mangrove hijau, hijau tua misalnya. Kemudian belukar ini misalnya hijau muda. Ini terserah saja warnanya. Hutan galeri misalnya warna ini ya. Kemudian ladang misalnya warna kuning ini ya. Terserah, ini bisa diinikan. Kemudian semak belukar warna ini ya. Tanaman campuran ini silahkan dirubah-rubah. Kemudian dari sini kita mau cek ya on desk ya, dicek on desk. Riung itu tutupannya seperti apa? Sebenarnya kalau kita punya sudah punya catatan mengenai tuplahnya, kita bisa cek berdasarkan ground check kita di lapangan. Tapi kita coba dengan Google Earth ya, Google Earth. Caranya gimana? Caranya kita buat ini menjadi KML terlebih dahulu ya. Kita klik di Ctrl F atau search, diklik di sini boleh, diklik Ctrl F juga boleh. Kemudian kita sudah masuk, ketik di sini KML. KML, kemudian klik layer to KML. Layer to KML. Kemudian yang tutupan lahan ini kita masukkan di layer. Kemudian outputnya ini kita cari, mau ditaruh di mana. Misalkan di TL. Kemudian kita save ya. Kemudian kita oke kan.
Kita tunggu hasilnya. Nanti kita akan cek ini di Google Earth-nya ya, di Google Earth. Kalau sudah ada gambar hijau seperti ini, itu artinya KML-nya sudah masuk. Ya, sudah masuk. Sekarang kita coba buka di Google Earth-nya ya. Nah, dari sini, dari Google Earth ini, coba kita buka yang kita sudah simpan tadi, kita impor ya. Kita impor, kita ketik di sini all file, kemudian yang tadi kita lihat disimpan di mana. Ini ada gambar bola, di open saja. Nah, ini ya. Ini kawasannya ada di sini. Nah, ini yang merah lagi adalah pemukiman ya. Sebenarnya kita bisa cek di sini, kemudian properties, kemudian ini bisa dihilangkan, outline saja misalnya. Nah, kita bisa lihat kawasan ini yang merah ini adalah pemukiman ya. Sebenarnya yang merah ini juga bisa di properties, kemudian di outline saja, kemudian kita oke-kan, sama semuanya juga seperti itu, kita outline saja, kemudian kita lihat di sini, sama juga ini. Nah, kita bisa berbuat kesimpulan bahwa yang ada di kawasan apa ini, warna merah di SHP yang dari pusat itu, yang harus kita cek itu benar semuanya pemukiman ya. Itu di situ ada gambar-gambar apa ini, rumah ya, rumah yang ada di situ. Oke, paham ya? Saya kira paham. Bisa dipahami saya kira. Baik, kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian untuk bangunan ini verifikasi on nya adalah apa? Verifikasi on nya adalah sama ya, bangunan kawasan permukiman. Coba klik kanan, kemudian di field kalkulator, kemudian diketikkan di sini bangunan atau garing. Jangan lupa di titik dua depan kawasan permukiman ya. Kemudian ditutup. Kita okekan saja. Oke, bangunan kawasan permukiman. Sudah ondesnya sudah. Nah, kemudian kita coba cek di sini misalnya di Semak Belukar ini ya, Semak Belukar yang di sini. Kawasannya di mana sih? Semak Belukar itu. Ini nggak terlalu terlihat. Kita cek lagi, misalkan sampai di sini. Nah, ternyata kawasannya di sini. Nah, ini kita bisa cek di Google-nya.
Kawasan-kawasan ini nih sebenarnya kawasan apa? Apakah benar itu kalau dilihat gambarnya ini hijau, hijau ini apakah benar ini kawasan belukar ya? Belukar. Kalau di situ tadi ininya belukar ya. Coba kita lihat belukar. Apakah benar semuanya belukar ya? Kalau kita cek di Google Earth-nya di kawasan ini ya. Nah, kawasan ini nih tidak mungkin dia semuanya belukar karena dia terletak di pinggir pantai ya. Coba kita cek. Nah, kalau yang sudah pernah ke Riung, maka bisa tahu bahwa ini adalah kawasan mangrove ya, kawasan mangrove. Kemudian yang di sebelah sininya ini adalah kawasan hutan ya, hutan kering ya, hutan kering seperti itu. Hutan dataran rendah ya. Sehingga itu menjadi bahan untuk kita lakukan perbaikan. Dipotong sebenarnya, dipotong sehingga ini adalah kawasan mangrove, kemudian yang kawasan ini adalah hutan kering ya, hutan kering ya, hutan dataran rendah. Ya, seperti itu. Coba kita lihat yang sudah diverifikasi ya, sudah diverifikasi supaya cepat. Ya. Kita lihat yang sudah diverifikasi, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini kita tutup dulu. Ya, ini yang sudah diverifikasi, contohnya sudah diisi. Jadi ini nanti diverifikasi on dash dengan melihat yang ada di Google Earth ya on dash-nya. Kemudian kita isi open area-nya ya. Kalau kawasan permukiman itu kan pasti open area ya, open area. Kemudian kalau hutan itu non open area ya. Ini caranya gampang seperti tadi. Misalnya ini mau diisi open area ya di on dash-nya. Kemudian ini tinggal di sort ascending, kemudian maksud saya tunggu ini ada yang salah. Tinggal di field kalkulator, kemudian jangan lupa titik dua, kemudian diketikkan open area, titik dua tutup, kemudian oke ya, oke ya. Untuk mengisikan open area. Kemudian yang hutan lahan kering non open area misalkan ya. Kalau misalkan ini mau diganti ya, hutan lahan kering, ini kok hutan tropika kering, ini harus diganti nih. Misalnya diganti dengan hutan lahan kering nih, bisa. Ya, bisa. Tinggal kita ketikkan hutan lahan kering. Ya. Kalau tadi kan posisinya kosong semua nih, ya ini sekarang sudah tidak kosong, kita sudah isi. Ini kita isikan satu persatu dengan pengecekan di Google Earth ya. Ini pertanian lahan kering, open area, tanah terbuka, open area, misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah open verifikasi Ondes, itu diverifikasi langsung ke lapangan. Kebetulan kemarin kan, tahun kemarin ada kegiatan blog Ciariung. Dari situ ada datanya, lapangannya. Ini jadi dasar verifikasi Ondes yang sudah dilakukan. Di keterangan PL-nya itu adalah sudah ground check, tidak ground check. Kemudian di verifikasi open area-nya, ini berdasarkan lapangan, apakah benar itu open area atau non open area, ini diperiksa satu persatu. Oke, saya kira bisa dipahami itu. Mau belajar tentang ekosistem ya. Ini ekosistem yang sudah dibuka tadi di awalnya. Kemudian kita klik, kita periksa. Nah, ini yang harus apa nih? Diverifikasi ya.
Verifikasi diawali dengan verifikasi PL-nya, kemudian verifikasi-verifikasi yang lain nanti kita jelaskan. Nah, ini sebelum ini kita verifikasi, kita mau identity dulu SAP ekosistem ini dengan SAP PL-nya ya, PL-nya. Ini latihan riung PL-nya ya. Caranya adalah dengan di Ctrl F atau klik di sini, kemudian ketik identity, kemudian identity analisis seperti ini, kemudian apa nih ekosistemnya dimasukkan, kemudian tutupan lahannya dimasukkan, kemudian mau disimpan di mana, misalnya disimpan di sini ya, latihan Eko misalnya, kemudian di save ya, di save, kalau di OK kan ditunggu hasilnya ya, memang hasilnya agak cukup lama. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa buka. Nah, ini yang akan kita verifikasi ya, kita verifikasi dimulai dari verifikasi PL. Nah, kita ingat bahwa penutupan lahan tadi sudah kita lakukan verifikasi sehingga tinggal dimasukkan saja di sini. Penutupan lahan itu nanti akan yang sudah kita buat sebelumnya akan ada di verifikasi PL1 ya. Ini diklik 2 kali, ini otomatis sudah terbaca dan ini adalah verifikasi PL1 yang sudah kita lakukan. Nah, pada yang bagian atas ini kosong, ini harus dihilangkan ya, ini harus dihilangkan. Kemudian ini adalah verifikasi Eco Class 4, kemudian verifikasi Eco Class 3, ini keterangannya dan sebagainya kita lihat pada supaya lebih cepat ini ya, kita lihat pada yang sudah selesai saya verifikasi ya. Coba kita lihat, ini adalah bagian yang sudah selesai diverifikasi. Nah, selesai diverifikasi hasilnya nanti akan seperti ini. Kita lihat bahwa yang diverifikasi penutupan lahannya ini sudah kita lakukan ya. Kemudian apa ini? Ini adalah verifikasi ekosistemnya, apakah savana atau neritik atau mangrove. Ini verifikasi 2.2 ekosistemnya, ekosistem buatan atau hutan pantai atau mangrove. Kemudian ini keterangannya sudah di ground check ya. Kalau memang kawasan itu sudah di ground check, kebetulan riung itu sudah di ground check pada saat pembuatan blok riung. Kemudian ini adalah verifikasi untuk menentukan apakah itu alami atau buatan misalnya. Kalau dia kawasan permukiman berarti dia termasuk apa? Buatan ya, termasuk buatan. Kemudian verifikasi 4 itu Eko kelas 3, verifikasi kelas 2, verifikasi 5 dan kelas 4, dan seterusnya. Nah, kalau stay cost itu diisi dengan apa ekosistem unik atau tidak, tapi ini bisa juga tidak diisi. Kalau sudah selesai, maka eh, SAP ini sudah bisa dilaporkan ya, sudah bisa dilaporkan. Baik, kemudian kita sekarang berhenti sampai di sini, kita akan masuk pada pelaporannya. Nah, sebelum masuk dalam pelaporannya, kita mau lihat sekarang apa ini contoh kalau pelaporan SHP untuk TSL misalnya ya, TSL. TSL, ini contoh ada contoh satu. Nah, ini
contoh untuk TSL adalah berupa titik yang ditemukan. Kemudian kita periksa atributnya. Di sini yang perlu adalah apa? Yang perlu adalah nama ilmiahnya, nama famili, kelasnya, kemudian P106 ini dilindungi berdasarkan P106 atau tidak, kemudian UICN, kemudian style call ini diisi endemik atau non endemik, tahun berapa, kemudian luas ini tidak perlu diisi ya, karena ini berupa titik ya, berupa titik. Jadi nanti setiap satwa-satwa penting yang ditemui di dalam kawasan harus dibuat tabel seperti ini ya, tabelnya dicatat dan harus persis seperti ini karena kalau tidak persis biasanya waktu dikirim dia tidak diterima. Kemudian kita mau lihat contoh dari yang fenomena alam ya, fenomena alam. Contohnya itu ada di sini, fenomena alam. Mari kita buka. Ini misalnya fenomena alam Gunung Ranaka misalnya, fenomena alam Gunung Ranaka. Nah, fenomena alam ini terdiri dari tabelnya adalah nama objeknya apa, kemudian keterangan objeknya apa gitu ya. Kemudian luasnya berapa ya. Luasnya ini harus diisi karena ini berupa poligon. Kalau laporan fenomena alam, kalau di sini bukan hanya fenomena alam, kalau misalkan ada adat budaya juga bisa dimasukkan, diceritakan adat budayanya seperti apa, kemudian dilaporkan ya, dilaporkan. Oke. Kemudian kita bisa close, nanti bisa latihan sendiri supaya lebih lancar, dan kita masuk pada bagaimana cara pelaporannya ya. Kita tadi sudah belajar mengenai bagaimana tentang objek fenomena alam, DSL, tipe ekosistem, dan open area ya. Sekarang kalau kita masuk dalam pelaporannya, pelaporannya itu mudah sekali. Ini cukup dibuka di tutupan lahannya, kemudian apa yang dilaporkan di situ, misalkan eh, ini 2 kali ya, ondes dengan misalkan ini di cagar alam, tadi disimpan di mana, misalkan disimpan di sini, kemudian tadi di Ciarium misalnya, kemudian di tutupan lahan, ini yang dilaporkan adalah di apa ini, tutupan SIP-nya ya, SIP-nya. Ini tinggal di enter, kemudian di submit. Kalau tidak ada masalah, maka tidak. Kalau ada masalah, biasanya ada pesan ini apa yang harus diperbaiki di dalam SAP-nya ya. Kemudian coba kita masuk di tipe ekosistem juga sama seperti itu. Tapi nanti pelaporannya silakan dikirimkan ke saya supaya nanti saya yang mengirimkan laporannya ke sini. Ini sama ya, sama seperti ini. Ini saya ekosistem. Ya, berhasil berarti ini sudah berhasil. Nah, untuk kawasan kita terutama yang tipe ekosistem apa ini objek TSL ini perlu diperhatikan bahwa yang penting adalah titik koordinatnya di dalam kawasan ya. Kemudian objek fenomena alam ini juga di dalam kawasan. Fenomena alam itu juga bisa peninggalan sejarah, religi, budaya, adat. Kalau misalkan di CA Watu Ata itu ada apa? Batu menhir, batu menhirnya itu bisa dimasukkan di dalam laporan ini. Kemudian tidak lupa juga setiap dokumen-dokumen pelaksanaan inver, walaupun dalam bentuk open area atau tutupan lahan atau tipe ekosistem ya, semua TSL, objeknya semua laporan-laporan itu yang bersumber dari DIPA harus dikirimkan dalam bentuk di PDF, kemudian diunggah laporannya di sini.
Sampai di sini, semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua. Semoga apa yang dilaksanakan di lapangan bisa kita laporkan. Terima kasih, silahkan dicoba. Tuhan memberkati kita semua.